بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk hari atau malam ke-22 bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat Allah Azza wa Jalla untuk kembali membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala. Kita masih pada Kitabul Hudud di bab berkaitan dengan haddu ar-riddah, hukuman bagi orang yang murtad. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan lebih kurang 12 poin amalan-amalan yang membuat orang itu keluar dari Islam, yang apabila dia lakukan dengan sengaja, dia tahu hukumnya dan atas pilihannya sendiri. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan di poin berikutnya, yaitu hukmu al-murtad, hukum orang yang murtad, keluar dari Islam. Faman fa'ala min hadhihi al-mukaffirati syai'an 'aliman 'amidan mukhtaran wa shahida 'alaihi syahida 'adlin fa innal hakima yastatibuhu fa in taba wa illa qutila riddatan liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Kata beliau, barang siapa yang melakukan perkara-perkara atau salah satu dari perkara yang membuat dia kufur, entah itu dia mendustakan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengingkari satu huruf saja dalam Al-Quran, apalagi mengingkari sebagian atau bahkan seluruhnya, atau dia mengolok-olok agama ini, dia lakukan itu, tahu hukumnya, amidan, sengaja, mukhtaran, dan dia lakukan tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Wa syahida alaihi syahida adlin, dan dipersaksikan oleh dua orang yang adil bahwasanya dia benar-benar terjatuh dalam perbuatan tersebut. Fa innal hakima yastatibuhu, maka hakim memintanya untuk bertobat, tidak langsung dibunuh. Itu kalau tegak hukum syar'i. Fa in taba, jika dia tobat, maka selamat darahnya, hartanya. Wa illa qutila riddatan, kalau dia tidak bertobat maka dia dibunuh karena murtad. Maka hukuman bagi orang yang murtad itu adalah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, artinya dari Islam dia mengganti dengan kufur, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ini hukuman bagi orang yang mengganti agama, ya, atau melakukan perkara-perkara secara sengaja, dia tahu hukumnya, kemudian atas pilihannya sendiri
dari perkara-perkara yang membuat dia kufur. Maka diminta dulu untuk bertobat. Kalau dia bertobat maka selamat, kalau tidak maka dia dibunuh sebagai murtad. Dari Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, wa anni rasulullah, dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda salas, kecuali atas 3 alasan. Artinya ada 3 alasan yang membuat dia halal darahnya. Bagi orang yang telah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, kalau dia melakukan perkara 3 perkara ini, dan 3 perkara ini bukan termasuk, sebagiannya bukan termasuk membuat dia kufur. Namun ada 1 perkara yang membuat dia kufur. Ya, dipenggal lehernya. Ketiga perkara tersebut as-saybuz zani, orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah. Menikah dengan nikah yang sah. Kemudian dia sudah menggauli istrinya, atau sebaliknya, kemudian dia terjatuh berzina, maka hukumnya dipenggal. Artinya nikah dengan nikah yang sahih, nikah yang sah, artinya keluar nikah yang syubhat. Nikah yang syubhat, sekalipun dia sudah menggauli dengan nikah yang syubhat itu, kemudian dia berzina, maka tidak masuk dalam kategori ini. Mana nikah yang syubhat? Salah satu contoh mungkin ada orang yang nikah tanpa wali, atau wali dibuat misalnya. Kan sekarang rame. Ya. Akhirnya dari Kemenak sendiri membuat peraturan untuk mendatangkan wali beserta 2 saksi ke tempat penghulu, kantor penghulu. Ini saddud dzari'ah. Tidak menjadi masalah, dan ini tidak dianggap sebagai perkara yang memberatkan, karena justru ini untuk menutup celah adanya orang-orang yang menikah kemudian membayar wali dan nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Atau mungkin nikah dia ada wali yang lebih dekat, ada wali yang lebih dekat, katakan bapaknya, ini mutlak, dia memiliki hak perwalian. Namun karena enggak disetujui ada suatu dan lain hal, kemudian dia cari orang, misalnya pamannya atau saudaranya. Padahal mungkin bapaknya tidak setuju, dia punya alasan kuat. Maka dalam kondisi ini nikahnya tidak sah. Ya. Enggak boleh semena-mena untuk mengambil wali. Mana yang paling enak enggak bisa. Ya. Nah, orang yang sudah nikah dengan nikah yang sah, terpenuhi rukun-rukunnya, kemudian dia terjatuh dalam perzinahan, maka dia dirojam, dilempari batu sampai mati. Dan pembahasannya sudah lewat. Hadduz zina, hukuman bagi pezina. Wan nafsu bin nafs, orang yang membunuh orang lain, hukumannya adalah dibunuh, dipenggal. Ini qisas. Ya. Dia membunuh, maka balasannya dibunuh. Bukan berarti orang yang membunuh orang lain itu halal darahnya karena kafir, bukan. Dia diqisas untuk membalas jiwa dengan jiwa, bukan karena kafir. Dia dosa besar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini nanti kita akan bahas, bahwasanya mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan Khawarij yang mengkafirkan dengan dosa besar. Entah itu dia membunuh, atau berzina, atau minum khamar, dikafirkan oleh mereka.
Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ini menjadi syahid dalilnya. Itu pembahasan kita pada malam hari ini. Al-mufariqu at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama. Yang keluar dari jamaah. Jamaah di sini artinya umat Islam, keluar dari Islam. Maka hukumannya adalah dibunuh. Dan dibunuh orang yang meninggalkan agama beda dengan dua kelompok pertama tadi. Tak bertobat tetap dibunuh. Demikian juga orang yang membunuh. Orang yang membunuh dia katakan saya bertobat, tetap dibunuh kecuali kalau dimaafkan oleh ahli warisnya. Dia dimaafkan dengan bayar diat atau semisalnya. Tapi kalau tanpa ada pemaafan dari ahli warisnya, sekalipun dia bertobat, sekalipun dia mungkin untuk menunggu keputusan dari ahli warisnya, ya seperti di Saudi banyak orang yang membunuh, kemudian dia dipenjara sambil, ya misalnya dia membunuh orang tuanya, dia punya ahli waris, anak masih kecil, belum usia balik, untuk menunggu anaknya balik, usia dewasa, pelaku ini dipenjara. Terkadang dia dipenjara, belajar agama, bahkan sudah menjadi hafiz Al-Quran. Begitu anaknya sudah besar, anak korban tadi kemudian ditanya, dimintai keterangan, ya, keputusan apakah pelaku ini dikisos atau dimaafkan. Kalau anaknya bilang dikisos, maka dikisos. Sekalipun Islamnya Masya Allah sudah baik, ya, sudah hafal Al-Quran, sudah beribadah, ya, menjaga amal-amal ibadahnya, tetap dia dibunuh. Ya. Kalau anaknya ahli warisnya mengatakan dia dimaafkan, maka dia tidak jadi dibunuh. Mungkin dimaafkan tanpa ada balasan sama sekali, tanpa ada imbalan, ya. Atau dia dimaafkan dengan membayar sejumlah diat misalnya. Ya, tergantung. Itu masuk ke bab as-sulh, bukan di bab atau kita nanti akan bahas di masalah ad-diyat di bab atau kitabul al-jinayat, ya. Di kitabul jinayat setelah pembahasan ini insyaallah kita akan termasuk dalam masalah kisos dan yang lainnya. Ini perbedaan dari tiga kelompok ini, ya. Ya, sama seperti hadis yang lain tentang hukuman bagi tukang sihir misalnya. Nah, tukang sihir itu dia bertobat maupun tidak tetap dibunuh. Kalau ada tukang sihir ketahuan dia melakukan ritual sihir misalnya, ketangkap, kemudian dia mengatakan saya akan tinggalkan, saya akan bertobat. Kalau tegak hukum Islam, hukum syar'i, hatta dia mengutarakan dia tobat dengan taubatan nasuh, tetap hukumnya dia dipancung. Ya, karena dalam hadis disebutkan haddus sahiri darbu unuqi, bahwasanya hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal lehernya. Ya, beda dengan tukang sihir di Indonesia. Kalau tukang sihir di Indonesia didewakan, ya, dituhankan kalau di Indonesia. Ini bedanya. Beda antara negara yang menegakkan tauhid dengan negara yang masih banyak khurafat dan kesyirikan. Ya, tukang tangannya, ya, bahkan dimuliakan layaknya, ya, lebih daripada memuliakan orang-orang yang alim, rabbani, ya. Karena memang yang memuliakan mereka adalah orang-orang jahil. Orang-orang jahil menganggap bahwasanya tukang sihir itu punya karamah, ya, ditakuti. Ya, kalau tukang sihir di Jazirah Arab, alhamdulillah, itu kalau kedapatan itu langsung dipenggal, dihukum mati, ya, tidak dibiarkan. Kalau di Indonesia ditayangkan di televisi, ya, dan anehnya kita nonton, ya. Kalau ada channel-channel seperti itu nggak boleh kita tonton, haram hukumnya, ya. Karena ikut, kalaupun kita mengingkarinya, tapi minimal kita ikut meramaikan acara-acara seperti itu, nggak boleh, ya. Acara sihir walaupun dinamakan sulap, ya, banyak kan acara-acara sulap, bahkan ada tayangan jam khususnya.
Ini enggak boleh kita tonton. Ini syaitan. Ya. Dan Masya Allah ini ramai, bahkan didatangin. Ya. Bahkan kemarin di beberapa bulan yang lalu pernah Anda dapatkan info di Bima ini datang tim hipnotis, dan ramai yang daftar. Bagaimana cara menghipnotis orang? Hipnotis ini jin. Ya. Hipnotis itu jin. Ya. Dengan Masya Allah, ya, kabar gembira bagi kota Bima dan sekitarnya. Ya, ini bencana, bukan kabar gembira. Ya. Anak kurang ingat tepatnya, yang jelas ada. Dan anak ada dikirim WA. Ya. Tulis, ya, berita gembira, ya, kabar gembira. Bencana. Ya, ini bencana yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada banjir, longsor dan semisalnya. Lebih dahsyat. Ya, karena ini bencana akidah. Ya, kalau longsor itu bencana alam. Bencana alam yang mungkin kalau orang bersabar menghadapinya dia dapat pahala. Tapi ini bencana masalah akidah kita yang merusak seluruh amalan kita. Nah, orang yang belajar ilmu-ilmu seperti ini merusak amalan, ya, atau menghapus amalannya. Wa man qutila riddatan umila muamalatal kafiril asli. Yang dibunuh sebagai murtad itu diperlakukan seperti orang kafir asli. Artinya jenazahnya. Fala yugassal wala yukaffan, tidak dimandikan, tidak dikafani, wala yusalla alaih, tidak disolatkan jenazahnya, wala yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, wala yarithuhu aqaribuhul muslimun. Kalau dia punya harta peninggalan, maka tidak boleh diwarisi oleh kerabat-kerabatnya yang Islam. Karena apa? Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Ya. Kalau ada misalnya keluarga kita kafir meninggal, maka hartanya tidak boleh diambil sebagai harta warisan dan tidak boleh didapat. Ya. Tidak boleh didapat. Atau misalnya antara anak dan bapak beda agama. Kalau bapaknya meninggal, maka anaknya nggak punya hak waris. Ya, nggak punya hak waris. Apapun alasan, ini harta bapak saya banyak, saya punya hak itu bapak saya, tetap terputus. Ya, sudah nggak ada alaqah. Ya, kecuali kalau misalnya bapaknya kasih semasa hidupnya, dia kasih dan menjadi masalah. Tapi kalau sebagai warisan, ini haram. Orang kafir mewarisi orang kafir, tidak diperbolehkan. Ya. Ini terkait dengan orang yang dibunuh karena murtad. Dia diperlakukan seperti orang kafir. Ya. Gak dimandikan, gak dikafani, gak disolati, gak dikuburkan. Poin selanjutnya, taubatul murtad. Bagaimana kalau orang yang murtad itu bertobat? Man irtadda wa haraba minal hakim wa kana mutazawwijan fusikha 'aqdun nikah bainahuma. Barang siapa yang murtad kemudian dia lari dari kejaran hakim yang ingin membunuhnya, dia kabur. Kalau orang ini menikah, sudah menikah dengan wanita muslimah, maka wajib difasakh, ya, dirusak pernikahannya. Itu namanya fasakh. Kita ini salah bahasa. Kalau istrinya yang datang, yang mengajukan gugatan cerai, itu fasakh bahasa kita. Bukan fasakh, itu khulu' namanya. Kalau permintaan istri apa? Khulu'. Kalau suami tolak, ya,
Ini kalau kita ini talak bawain. Salah. Atau sudah difasakh sama istrinya. Enggak. Fasakh itu dari kata fasakha, artinya merusak. Ya. Merusak, memutuskan, memisahkan. Itu namanya fasakh. Nah, kalau ada agama Islam, kemudian dikejar oleh hakim, dia kabur. Kalau muslimah wajib difasakh. Ya. Fa in taba, kalau dia bertobat, wa anaba, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali kemurtadannya. Wa raja'a musliman, dia kembali Islam. Qubilat imra'atuhu, dan istrinya tadi dikembalikan. Di sini ada khilaf antara para ulama, apakah dia dikembalikan dengan akdun jadid, dengan akad baru, akad nikah kembali, atau dikembalikan tanpa akad nikah. Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat tidak perlu diakadkan kembali. Ya, tidak perlu diakadkan kembali. Karena banyak antara sahabat dan sahabiat dahulu yang mereka terpisah karena beda keyakinan. Ya. Akhirnya setelah kedua-duanya Islam, dikembalikan. Tidak disebutkan di situ ada akad. Dan tidak diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kuat. Tidak diakadkan kembali. Antum bisa lihat di situ di surah Ali Imran, ini penjelasan terkait dengan masalah ini di ayat 86 sampai 89. Antum baca sendiri, lihat tafsirannya supaya ada kerjaan antum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana rajulun minal ansar aslama." Ini dalil dari hadis. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar masuk Islam, summartadda, kemudian dia berpaling dari Islam, murtad. Walahiqa bisyirki tsumma tanaddam. Dia murtad, terjatuh pada perkara kesyirikan. Setelah itu dia menyesal. Fa arsala ila qaumihi. Kemudian dia mengutus kaumnya. Meminta kaumnya, salah seorang dari kaumnya untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saluli ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal li min taubah. Tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku ini diterima taubatnya apa tidak? Faja'a qaumuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaumnya yang diutus oleh orang ini, seorang Ansor ini, dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Inna fulanan qad nadim." Sungguhnya fulan yang murtad sudah menyesal. Wa innahu amarona, dan dia memerintahkan kami an nas'alak, untuk bertanya kepadamu, hal lahu min taubah, apakah diterima taubatnya apa tidak? Fa nazalat, maka turunlah ayat tadi, ya. Ayat yang kita sebutkan tadi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim ila qaulihi ghafurur rahim fa arsala ilaihi fa aslam. Ya, turun ayat yang menjelaskan tentang kufurnya orang-orang yang setelah beriman, sampai di akhir ayat Allah menyebutkan dirinya apa? Ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya disampaikan kepadanya bahwasanya diterima taubatnya, maka dia pun Islam kembali. Ya, dia Islam kembali. Awalnya dia dari orang yang musyrik, kemudian Islam, kemudian musyrik kembali, kemudian dia Islam kembali, diterima taubatnya. Baik, poin selanjutnya, itlaqul wa'idi wat tawaqquf fi istihqaqi al-mu'ayyan lah. Terkait dengan menjelaskan ancaman secara umum bagi orang yang murtad atau bagi pelaku kekufuran. Hukum secara umum. Wa tawaqquf fi istihqaqil mu'ayyan lah. Adapun terkait dengan personnya, individunya, itu sikap kita tawakuf.
Enggak boleh kita katakan murtad. Langsung murtad. Qat'an. Ya. Dan tidak boleh juga kita katakan, oh ini masih muslim sejati, tidak bisa. Sikap kita apa? Diam. Tidak mengatakan dia murtad, tidak juga mengatakan dia muslim sejati. Diam. Sampai apa? Jelas terkait dengan hukum pelaku tersebut. Wa huna amrun yajibu ayyutafattan lahu. Dalam perkara ini, perkara mengkafirkan secara mutlak, ancaman secara mutlak dengan mengkafirkan secara ta'yin, secara khusus, butuh ketelitian. Wa huwa anna hadhihi al-amthilah allati dzakarnaha, bahwasanya contoh-contoh yang kita sebutkan, macam perbuatan yang kita sebutkan kafir, lakunya kafir, al-amaliyah wal qawliyah, baik berupa perbuatan maupun ucapan, yuqalu fiha al-haq, maka kebenaran yang harus kita katakan dalam masalah itu, bahwasanya seluruh perbuatan yang kita sebutkan itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Kafir. Laha alladhi dallat alaihi nusus, dan wajib ditetapkan tentang ancaman bagi yang melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan yang ditetapkan atau yang ditunjuki oleh nas-nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Wa yubayyan annaha kufrun, dan wajib kita jelaskan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan sebelumnya, seperti Al-Quran, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan, amalan kekufuran, baik yang sifatnya perbuatan maupun, wajib kita jelaskan bahwa itu adalah kekufuran. Wa yuqal, kita katakan, man qala kadza fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan ini, maka hukumnya kafir. Barang siapa apa? Hukumnya kafir. Wa man fa'ala hadza wa man fa'ala kadza fahuwa kafir. Yang melakukan perbuatan, jelas ini? Ini namanya hukum am, mutlak. Pengkafiran secara mutlak. Kita katakan, orang yang menyembah, yang beribadah di kuburan atau yang menyembah kubur, hukumnya apa? Kafir. Orang yang meminta sesuatu kepada penghuni kubur, hukumnya kafir. Yang melakukan ritual kesyirikan seperti larung laut dan semisalnya, perbuatan ini, orang yang melakukan perkara tersebut hukumnya apa? Kafir. Ini pengkafiran secara umum. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Wa amma syakhsul mu'ayyin, adapun personnya, menyebutkan orang per orangnya, idza qil, apabila dikatakan, hal tashhaduna annahu min ahli al-wa'id wa annahu kafir, mempersaksikan bahwasanya orang ini termasuk yang diancam atau termasuk orang kafir, fal jawab, maka jawabannya, anna la nashhadu muayyan bil kufri illa bi amrin tajuzu ma'ahu asy-syahadah. Ya. Bahwasanya kita tidak boleh mempersaksikan atas individu, kita mempersaksikan atas individu dengan kekufuran kecuali ada suatu perkara yang membolehkan. Kecuali ada perkara yang membolehkan atau ada hal-hal yang membolehkan kita katakan kafir, ma'ahu syahadah. Ada kesaksian bahwasanya orang ini melakukannya alim, dia tahu hukumnya, bahwasanya perbuatan ini kufur. Kemudian orang ini melakukan dengan sengaja.
Dan yang ketiga, dia melakukan apa? Pilihannya sendiri. Jadi kita harus teliti dulu orangnya seperti apa. Ini baru kita hukumi dia sebagai kafir. Fa innahu min a'zamil bagyi ay yashhada 'ala mu'ayyan anna Allah la yaghfiru lahu wa la yarhamah. Karena sesungguhnya di antara perbuatan melampaui batas yang sangat besar, kita mempersaksikan atas seseorang tertentu bahwasanya Allah tidak mengampuninya atau tidak merahmatinya tanpa hujah yang jelas. Maka di sini ayyuhal ikhwah, bagaimana para ulama itu hati-hati dalam hukum mengkafirkan secara personnya. Ta'yin. Ya. Bal yukhalliduhu finnar. Ya. Kalau kita serampangan dalam mengkafirkan, ini berarti kita mengatakan dia kekal di dalam neraka. Fa inna hadza hukmul kafir ba'da. Yang namanya kekal di dalam neraka selama-lamanya, ini hukum orang kafir, orang yang tidak beriman sama sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada dzakara Abu Dawud fi sunanihi fi kitabil adab babun nahyi 'anil. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala menyebutkan dalam sunan Abi Dawud, beliau menyebutkan sebuah judul kitab adab, ya, Kitabul Adab, adab yang beliau tulis anil bagyi, larangan berbuat melampaui. Nah, di situ dijelaskan tentang sifatnya orang-orang Khawarij. Ya, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya ini, masih dalam kitab Al-Hudud, yaitu qatlul atau haddul bagyi, tentang diperanginya orang-orang yang berbuat melampaui batas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat, hadis yang mengingatkan kita agar tidak serampangan dalam mengkafirkan, tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Dan ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhlaknya salaf atau biasa dituduh sekarang Wahabi yang suka mengkafirkan. Ini akidahnya, akidah salaf, jauh dari mengkafirkan secara ta'yin. Tapi kalau mengkafirkan secara umum sesuai dalil, para salaf tidak membuat-buat. Salaf mengkafirkan, mengatakan siapapun yang menyembah kubur hukumnya kafir. Apakah ini menyelisihi firman Allah? Apakah ini menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Atau menyelisihi ucapannya para ulama terdahulu? Sama sekali tidak. Dan sangat keliru kalau orang tidak mau mengkafirkan perbuatan ini. Tapi kalau berkaitan dengan individunya, pelakunya langsung, misalnya si A itu sudah kafir. Kenapa? Karena menyembah kubur. Ini salaf tidak demikian. Bukan perkara tersebut. Dia harus pelajari dulu orang ini, baru dihukumi. Dan yang pelajarinya ulama, bukan orang-orang bodoh. Ini bukan seperti pemahaman Khawarij. Baru baca Al-Fatihah itu belum tuntas, lihat orang terjatuh dalam perbuatan dosa besar, misalnya enggak sholat, misalnya mungkin dia enggak sholat, baru kali itu kemudian langsung dihukumi ente sudah kafir. Ya. Makanya kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agar kita hati-hati dalam suka mengkafirkan. Kana rajulani fi Bani Israil mutawakhiyain. Ada dua orang yang mereka bersaudara atau berteman. Ya, mutawakhiyain, berteman. Ya, ada yang mengatakan bersaudara. Fakana ahaduhuma yudhnibu wal akhar mujtahidun fil ibadah. Yang satunya suka berbuat dosa. Dosa yang tidak membuat dia kafir.
bersungguh-sungguh dalam beribadah. Fakana la yazalul mujtahidu yara al-akhir 'ala dzam. Senantiasa yang sungguh-sungguh dalam beribadah ini, dia sering melihat saudaranya atau temannya tadi apa? Berbuat dosa. Fayaqul aksir. Yang rajin beribadah ini selalu mengatakan, berhentilah kamu dari berbuat dosa. Fawajadahu yawman 'ala dzam. Suatu hari dia ketemukan lagi temannya ini berbuat dosa. Faqala lahu aksir. Lagi-lagi dia menegurnya, berhentilah. Tahan diri dari perbuatan ini. Faqal. Maka yang berbuat dosa ini mengatakan, khallini wa rabbi. Biarkan aku bersama Rabbku. Abu ista alayya raqiban. Apakah engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, oleh kalau kita tegur saudara kita yang berbuat dosa, ya, sudah urus saja dirimu sendiri. Adapun dosa saya, urusan saya. Banyak enggak seperti itu? Banyak. Diajak sholat-sholatnya sendiri, biarkan neraka untuk saya misalnya. Kan banyak. Ini istihza. Tapi enggak boleh kita langsung, oh kamu sudah kafir. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka yang ketika mendengar jawaban pelaku dosa ini, demikian, ya, seakan-akan dia mengatakan, udah urus saja dirimu sendiri. Ya. Biarkan saya ini, urusan saya dengan Rob saya. Maka orang yang rajin ibadah atau teman yang rajin ibadah yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Au la yudkhilukallahul jannah. Yang rajin ibadah mengatakan pada teman yang berbuat dosa ini, demi Allah engkau tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Atau diucapkan ucapan yang lain, demi Allah engkau tidak akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Apa yang terjadi? Faqabadha arwahahuma. Akhirnya Allah mencabut nyawa kedua orang ini. Fajtama'a inda rabbil alamin. Kemudian mereka pun berkumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faqala li hadzal mujtahid. Allah mengatakan kepada yang bersungguh-sungguh dalam beribadah tadi, akunta bi'aliman? Apakah engkau tahu tentang diriku? Allah bertanya. Au kunta ala ma fi yadi qadiran? Ataukah engkau mampu untuk merubah apa yang telah aku? Wa qala lil mudhnib, maka Allah berfirman, berkata kepada pelaku dosa, idhhab fadkhulil jannah bi rahmat. Pergilah engkau masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Kita tidak tahu tentang seseorang. Adapun dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, selama dia tidak melakukan perkara kekufuran, sekalipun dia terjatuh dalam perkara yang membuat dia kufur, enggak serta-merta kita mengatakan kamu sudah kafir, keluar dari Islam, murtad. Enggak. Hati-hati. Karena apa? Konsekuensinya orang yang mengatakan saudaranya kafir, konsekuensinya berarti saudaranya ini sudah halal darahnya, halal hartanya, kehormatannya. Ini konsekuensinya. Makanya Islam melarang perbuatan tersebut. Menyuruh yang berbuat dosa ini masuk ke dalam surga. Ya. Karena kesombongan orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah tadi sampai mengatakan demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Demi Allah engkau tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Apa yang terjadi? Allah mengatakan kepadanya, wa qala lil akhar, dikatakan kepada yang rajin beribadah ini, idhabu bihi ilan nar. Pergilah, bawalah orang ini ke neraka. Ya. Enggak boleh kita merasa diri kalau kita sudah rajin ibadah iktirar. Ya. Merasa tertipu dengan ibadah kita, akhirnya dengan gampangnya kita mengucapkan pada orang lain, ini orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Enggak boleh. Ini paling pemain baru ini. Baru kenal manhaj, dengan mudahnya ini dasari manusia-manusia sesat. Nah, ya. Kita harus ingat, kita pun pernah terjatuh dalam perkara yang sama. Ya. Biarkan mereka jahil. Wahai mereka datangi pelan-pelan. Ya. Ada orang yang lihat saudaranya lagi main gitar misalnya. Kamu nih main gitar, ini alatnya setan, kamu nih setan. Ya. Ini enggak lemah lembut dalam berdakwah. Ya. Ajak pelan-pelan. Kadang
Ini terjadi. Lagi main ada lewat orang yang masya Allah rasa dirinya benar manhajnya. Lewat ada orang yang main gitar. Orang main gitar ini merasa kesal, enggak ucapan salam. Merasa enggak dihargai. Akhirnya ditanya, "Kenapa kamu enggak salam?" "Apa yang salam, kalian main sama setan," katanya. Digebukin. Nah, ini metode dakwah. Coba maksiatnya mereka, kita salam. Mudah-mudahan dengan itu akan oh ini kayaknya Fir'aun ini, gak bisa terima nasihat dia. Nggak. Gak boleh kita menerka orang itu dari tampangnya. Tapi hatinya hati yang sangat lunak, mau menerima Islam. Apa namanya, mudah menerima, tahu-taunya hatinya Abu Jahal misalnya. Ya. Coba dulu kan, jangan menilai, karena banyak ikhwah ini menilai, oh ini tampang-tampangnya Abu Lahab, Abu Jahal ini. Dah, antum belum sampaikan. Apakah antum tahu hati seorang? Kalau sekelas Nabi, ya, sekelas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika membunuh orang kafir yang ya, Usama, dia membunuh. Kemudian dia mengatakan pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut dengan pedang, mau ditebas." Sudah membelah dadanya, kemudian dia dilihat hatinya, apakah dia ucapkan itu pura-pura untuk membela diri, atau dia ucapkan itu karena Allah. Kita tidak tahu. Maka urusan hati manusia, Allah Azza wa Jalla yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati sekehendaknya. Ya. Maka jangan pesimis dalam mendakwahkan orang. Demikian juga jangan terlalu menggampangkan untuk menyesatkan orang lain. Ya. Melihat, oh ini kayaknya jemaah fulan ini jamaah-jamaah yang disesatkan. Ya. Ini orang-orang yang disesatkan. Kita katakan, apa yang mereka yakini ini keyakinan yang keliru, keyakinan yang menyimpang. Kita dakwahi mereka. Kita ajak mereka dengan pelan. Ya. Jangan langsung dituding ya, orangnya. Nah, ini orang-orang seperti ini nih, orang-orang yang gak diampuni misalnya, gak boleh. Ini akan kembali kepada diri kita, bahaya. Ya. Ya, bergampangan dalam mengkafirkan saudara kita. Ya. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan bahaya mengkafirkan secara ta'yin. Ya. Adapun secara umum ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Atau misalnya membid'ahkan suatu perbuatan secara umum boleh. Itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya mengatakan perbuatan ini bid'ah. Ya. Tapi terkait dengan pelakunya tidak langsung kita sebut oh ini mubtadi', ente ini mubtadi'. Kamu ini pelaku bid'ah, enggak. Wajib kita pilih orangnya seperti apa. Bisa jadi dia melakukan ini karena memang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat yang kebiasaan melakukan perkara bid'ah. Ya. Dan kita pun tempat kita seperti itu dulu. Ya. Bima Dompu ini baru mengenal manhaj yang hak. Ya. Baru sampai kepada kita. Itu sekitar tahun 90-an misalnya. Ini sebelum itu masih banyak khurafat, masih banyak yang meyakini benda-benda tertentu. Ya. Termasuk ikhwah-ikhwah yang ada yang sudah ikut pengajian. Dulu pernah percaya hal seperti itu. Terutama untuk menaklukkan hati wanita. Banyak yang tulis apa? Mantra-mantranya. Jujur. Ya. Banyak yang melakukan demikian. Itu jahil. Ya. Kejahilan. Kadang diajarin kalau mau supaya enggak ditolak, lakukan ini dan ini. Terkadang ada yang enggak Jumatan. Itu gurunya yang sesat memang. Ya. Harus dilakukan pas imamnya selesai khutbah pertama. Di situ kamu harus lakukan. Ya. Anda pernah diajari seperti itu, Mas. Ya. Khurafat. Ya. Ini keanehan-keanehan yang terjadi. Apakah kita menghukum mereka ya, langsung, oh ini kafir, ini mubtadi'? Enggak. Mereka lakukan hal itu karena kejahilannya mereka. Harus disampaikan dulu. Makanya syarat mengkafirkan itu jelas.
terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya. Kalau sudah hilang penghalangnya, berarti baru boleh kita hukumi kafir. Dan tidak serampangan, tidak sembarangan. Siapa yang menerapkan hukum ini? Para ulama. Ya. Ulama yang bisa melihatnya, bukan sembarangan orang. Ya. Baru hafal ya, ujung juz amma, itu sudah langsung mengkafirkan. Ini kebanyakan orang-orang yang mudah mengkafirkan, yang lisannya tidak terjaga, yang kotor, baik kepada saudara-saudaranya, kepada penguasa dan yang lainnya. Itu kebanyakan mereka baca Al-Quran gak beres. Ya. Baca Al-Quran gak beres. Yang rajin membuat ya, dauro-dauro yang isinya adalah untuk menghujat penguasa misalnya. Ya. Ini urusan rumah tangganya mereka gak beres. Ya. Dan demikian, orang yang suka ya, mengumbar aib siapapun, apalagi yang diumbar itu aib penguasa, yang dijelek-jelekan penguasa, maka demi Allah rumah tangganya gak ada yang beres dia. Ngurus istrinya gak becus. Ya. Coba perhatikan, siapa saja ya. Ini orang-orang yang melakukan demonstrasi, ini kumpulan orang-orang bodoh ya. Pengikutnya lebih bodoh jelas ya. Kalau pemimpinnya mereka yang suka demonstrasi, ini orang-orang bodoh, maka jangan harap akan ada orang yang pintar di belakang mereka. Lebih bodoh lagi. Maka lihat bagaimana rumah tangga mereka. Mungkin sekilas Masya Allah akur, ada saja rumah tangganya yang tidak beres dalam urusannya. Entah itu dari istrinya, cara berpakaiannya, ini itunya, cara bermuamalahnya ya. Ada saja yang tidak beres. Karena memang demikian balasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak mampu menjaga lisan mereka, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk jaga lisan kita terhadap penguasa. Allah menyuruh kita untuk menjaga lisan kita. Ada orang-orang yang melepaskan lisan begitu saja untuk mencaci maki, menyalahkan pekerjaan pemerintah dan seterusnya. Ya. Ini mereka orang-orang yang otaknya sama sekali tidak bisa menjangkau, tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Hanya bisanya mengkritisi saja. Ketika diberikan amanah tugas untuk melakukan sesuatu, mereka ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak mampu melakukan pekerjaan itu. Ya, demikian keadaannya. Maka ayolah wa rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hati-hatilah kita dalam suka menuduh, mengkafirkan, membid'ahkan dan yang semisalnya. Kita lanjutkan sedikit. Anna syakhsal muayyan tertentu yumkin ayyakuna mujtahidan maghfuran lahu. Bisa jadi dia ijtihad dalam melakukan suatu perkara, kemudian Allah mengampuni dengan ijtihadnya. Wa yumkin ayyakuna mimman lam yablughu ma wara'a dzalika minan nusus. Atau orang ini melakukan perkara kekufuran, belum sampai kepada dia dalil-dalil, maka dimaafkan orang seperti ini. Wa yumkin ayyakuna lahu imanun 'azimun wa hasanatun aujabat lahu rahmatullah. Bisa jadi pelaku maksiat, kayak tadi, misalnya temannya melakukan perbuatan dosa. Ternyata ada perbuatan baik dia, selama dia muslim tentunya. Ada perbuatan baik dia, yang dengan sebab itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Maka jangan suka melecehkan, selama dia masih mengaku Islam, bersyahadat. Kemudian misalnya kita melihat dia ini terjatuh dalam perbuatan dosa, seperti minum khamar misalnya, atau pengedar ini itu misalnya. Jangan kita langsung menghukumi kamu ini penghuni neraka. Nah, bisa jadi ada kebaikan dia yang lebih besar dari itu, sehingga akan menutupi kesalahannya, dan dengan sebab itu Allah memberikan rahmatnya kepada orang ini. Kama ghafara lilladzi qala liwaladihi, seperti Allah mengampuni orang yang mengatakan kepada anak-anaknya. Ini kisah di Bani Israel. Dia mengatakan pada anak-anaknya, idza mata faharrikuhu tsumma dharuhu nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahr. Kalau aku mati atau orang ini mati, dia mengungkapkan untuk dirinya sendiri, maka bakarlah jasadnya. Kemudian tebarlah abunya di sebagian di lautan, sebagian di daratan. Fa wallahi, demi Allah, la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Demi Allah, jika Allah mampu mengumpulkan kembali, bayangkan, mengumpulkan kembali debunya tadi, abunya, ya, yang sudah jadi abu, jasadnya dibakar.
Sebagian di lautan, sebagian di daratan. Kalau Allah kumpulkan kembali, dibangkitkan kembali, niscaya Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah Allah azab selainnya dari penduduk atau dari alam semesta ini. Falamma mata ar-rajul, ketika dia mati, fa'alu ma amarahum, anak-anaknya melakukan apa yang dia perintahkan. Fa'amarallahu al-barra fajama'a ma fihi, kemudian Allah perintahkan daratan untuk mengumpulkan abunya tersebut. Wa amaral bahra fajama'a ma fihi, kemudian Allah perintahkan lautan, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah perintahkan lautan dikumpulkan abunya tadi. Tsumma qala, setelah dibangkitkan utuh kembali, Allah bertanya kepada orang tadi, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan ini? Menyuruh anak-anakmu membakar jasadmu, kemudian ditebar abunya sebagian di lautan, sebagian di daratan. Qal, apa dia katakan? Min khasyatika ya Rabb, wa anta a'lamu faghfarallahu lah. Apa yang membuat dia melakukan tersebut? Berwasiat kepada anak-anak yang seperti itu? Padahal ini jelas perbuatan yang termasuk dosa yang paling besar. Ya. Termasuk dosa yang paling besar. Namun yang membuat dia melakukan perkara tersebut, min khasyatika ya Rabb, karena takut kepadamu ya Allah. Nah, rasa takutnya ini apa yang terjadi? Dan wa anta alam, engkau lebih tahu apa yang membuat aku melakukan perkara tersebut. Apa yang terjadi? Dengan sebab rasa takutnya ini, Allah mengampuni dia. Padahal dia melakukan perbuatan dosa besar, memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan perkara yang termasuk dosa besar. Tapi karena ada rasa takut dalam hatinya, ternyata ini mengalahkan perbuatan yang besar ini. Ternyata rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar. Dengan sebab itu Allah mengampuni dia dan dimasukkan ke dalam surga. Lihat. Makanya jangan menghukumi seorang karena dia terjatuh dalam perbuatan dosa, kemudian kita pastikan dia ini orang yang enggak diampuni. Ini penghuni neraka. Selama dia muslim. Hatta kepada orang kafir kalau dia belum mati. Bisa jadi di akhir hidupnya, di akhir hayatnya dia diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat kepada Allah, dia masuk Islam. Tidak boleh kita langsung menghukuminya mereka. Kecuali kalau dia sudah mati di atas kekufuran, maka kita wajib menyaksikan atau bersaksi bahwasanya dia adalah penghuni neraka. Wajib kita persaksikan laknat Allah atasnya. Wajib. Kalau dia sudah mati kafir, dan tidak boleh. Ini kebiasaan kita yang salah. Ada orang mati kafir, kemudian sebut almarhum, almarhumah. Almarhum itu apa? Yang dirahmati. Hatta orang Islam sekalipun sebaiknya jangan. Karena yang namanya almarhum, almarhumah itu sesuatu kepastian. Kita memastikan sesuatu yang belum pasti, ini nggak boleh. Paham ini? Almarhum, almarhumah, ini kebiasaan yang keliru. Yang benar itu Allah yarham atau rahimahullah, rahimahallah. Ini doa, semoga Allah merahmatinya. Beda antara semoga Allah merahmatinya dengan almarhum, yang dirahmati. Jelas? Ini menghukumi, memastikan, sedangkan yang satu mendoakan. Kewajiban kita mendoakan. Sekalipun dia mati di atas Islam, kita tidak tahu keislamannya seperti apa. Kita tidak tahu amalan-amalan yang dia lakukan yang kita tidak tahu. Berupa kesyirikan mungkin, atau yang lainnya. Maka yang secara zahir kalau orang itu mati di atas Islam, maka kita doakan rahimahullah kalau perempuan, rahimahullah kalau laki-laki. Ya. Jangan almarhum. Almarhumah, ini anehnya orang kafir pun demikian kita sebut. Almarhumah Jones apa gitu. Enggak boleh. Mereka enggak dirahmati. Justru kalau orang mati kafir, wajib kita melaknat mereka, meminta dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sudah enggak ada jalan taubat bagi mereka. Kalau sudah nafas sampai ke tenggorokan, itu pintu taubat tertutup. Apalagi sudah di kalang tanah. Itu enggak ada lagi. Oh, jangan dulu didoakan, siapa tahu nanti dibangkitkan dalam muslim. Ini akidahnya rusak. Ya, akidahnya rusak. Ini ayolah wa rahimani wa rahimakumullah terkait dengan dalil-dalil. Nanti kita akan lanjutkan sedikit pembahasan ini, yaitu at-tahdhir min at-tasarru' fi at-takfir. Bagaimana Islam mengingatkan kita untuk waspada dari yang namanya at-tasarru' fi at-takfir. Terlalu bermudah-mudahan,
tergesa-gesa di dalam mengkafirkan. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, fadhol. Sebelum kita salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah musik itu haram? Dan apa ada musik islami? Semua musik haram. Semua musik haram. Berarti enggak ada musik islami. Sekalipun dinamakan musik islami. Islam tidak mengakuinya. Jelas? Ada orang yang mengatakan musik islami. Anda yang mengatakan demikian. Islam mengakuinya? Tidak. Karena Islam siapa yang bawanya? Yang membawa Islam Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Akan datang suatu kaum yang menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan alat-alat musik. Oh, itu alatnya. Kalau saya tidak pakai alat. Yang dilarang itu alat musiknya. Bagaimana Anda akan bisa bermusik kalau tanpa alat musik? Dan nyanyian-nyanyian sama. Apalagi kalau nyanyian sekarang ini la haula wala quwata illa billah, terkadang bersandar kepada selain Allah. Mengagungkan hanya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka terkadang unsur-unsur kesyirikan banyak. Seperti misalnya ungkapan tidak bisa hidup tanpamu. Ini syirik. Dan banyak sekali. Ada lagi lagu-lagu demi cinta misalnya. Ini sumpah. Walaupun syirik kecil. Apa demi cinta? Atas nama cinta ini sumpah kan? Ada. Anda sering dengar atas nama cinta ini. Atas nama cinta itu sumpah. Ya. Dan sumpah itu tidak boleh kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ini syirik. Sekalipun lagu tanpa musik. Kalaupun mau, dilakukan oleh para sahabat dulu, ada qasidah namanya. Qasidah itu bait-bait syair yang dilantunkan dalam bentuk nasyid. Itu pun ketika mereka safar, menuju perjalanan untuk berperang, untuk menghilangkan rasa letih selama perjalanan, dibolehkan itu. Sekarang nasyidnya dia dipanggungkan. Lelahnya di mana? Lelahnya bikin nasyid. Jadi ilahnya enggak ada. Ilahnya enggak ada. Ya bolehlah mungkin nasyid-nasyid sekedar di acara-acara tertentu seperti pernikahan misalnya, enggak jadi masalah selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Selama tidak mengandung unsur kesyirikan dan tidak ada musiknya. Kalau dikatakan nasyid itu bait syair. Bait syair yang dilagukan. Cara membaca syair dulu itu seperti itu. Bukan lagu. Atau kalau mau, sebagaimana di zaman Nabi SAW di pesta pernikahan itu, ada rebana yang dipukulkan oleh anak-anak, wanita-wanita yang kecil yang belum mencapai usia balik. Artinya usia 6-7 tahun. Mereka mainkan rebana. Tidak ada suling gemerincingnya, nggak ada. Kalau ada itu berarti musik. Jelas? Ini sekarang yang mainkan musik, yang mainkan katanya mereka ini rebana. Ini ibu-ibu. Ini suaminya nggak tahu kemana, ini nggak bisa jagain istrinya. Diundang dengan nama-nama grup ini, grup itu, musik. Saya nggak menyalahkan istri-istrinya ini, yang disalahkan itu suami-suaminya yang nggak tahu rasa cemburu. Istrinya bersolek untuk laki-laki. Berapa pasang mata yang hadir di situ yang melihat kecantikannya, dia dandanannya. Belum tentu istrinya berdandan di hadapan suami seperti itu. Ini maksiat. Ini diantara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Tapi di pesta pernikahan ini kalau nggak ada itu nggak indah, nggak rame.
Nanti kalau pas jabat salamnya bakal kerumunan karena nggak ada yang disaksikan. Banyak alasan-alasan yang menurut mereka logis. Tapi kita di sini yang kita timbang adalah hukum syar'i. Ya. Nanti jabat tangannya nggak beraturan, ya diatur. Masa musiknya yang ngatur? Ini kok bodoh sekali orang-orang seperti ini. Kok mau diatur sama setan? Diatur sama manusia nggak digubris. Ya. Ini sering saya sampaikan masalah musik ini. Ya. Sepakat, 4 imam madhab sepakat. Mau imam madhab yang mana coba? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sepakat mengatakan hukum musik itu apa? Haram. Kalau ada ustadz-ustadz sekarang yang mengatakan halal, maka ustadznya yang perlu dipertanyakan. Yang pertama, pikirannya. Sebelum kita tanyakan akidahnya. Ya. Waras nggak ustadznya ini? Ya. Itu yang perlu kita tanyakan. Tidak perlu kita banyak tanya ke sana kemari. Cukup hadis Nabi SAW tadi. Akan datang suatu kaum yang menghalalkan alat-alat musik, jelas. Berarti hukumnya apa? Haram. Kalau Nabi mengatakan akan datang suatu kaum yang mengharamkan alat-alat musik, berarti halal. Jelas. Kenapa kita harus mengambil fatwa-fatwa ini, fatwa itu untuk melegalkan perbuatan yang haram ini? Kalau nggak ada orang yang hadir di tempat pesta kita, ya sudah, ahlan wa sahlan, undang anak-anak yatim suruh makan. Mereka nggak pusing dengan musiknya. Ya. Makanya kalau mau rame undangan itu jangan undang orang kaya. Orang kaya mereka kadang nggak mau hadir dengan makanannya, tapi karena musiknya. Coba kalau undang anak miskin, orang-orang miskin, mau bentuknya apa acara kita hadir mereka, karena yang mereka ingat itu apa? Yang mereka bayangin apa? Makanannya. Ya. Kalau mau rame, ini kita bicara mau rame kan? Ini alasannya yang konyol sebenarnya. Kalau mau rame pesta pernikahan itu undang orang-orang miskin. 100% hadir mereka. Tidak ada istilah nggak hadir. Ya. Kalau orang kaya, masih kita lihat-lihat mukanya hadir apa enggak. Kalau orang miskin, tidak perlu antum data. Karena itu memang keinginan mereka. Makanya pantas Nabi SAW mengatakan, seburuk-buruknya makanan adalah makanan di tempat pesta. Yang di situ diundang orang-orang yang tidak mau makan, orang-orang kaya, dan tidak diundang orang-orang miskin. Coba lihat. Undangan kita itu dari ujung sampai ke ujung. Kita undang orang-orang kaya. Coba perhatikan di tempat-tempat pesta. Ada nggak orang-orang yang pakaian compang-camping datang makan? Tidak ada, bahkan diusir. Disewa khusus satpamnya, usir orang-orang yang nggak beres. Nggak beres menurut kita. Tapi menurut Allah, bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka coba sekali-sekali antum bikin pesta, undang semua orang miskin, tinggalkan tuh orang-orang kaya. Ya. Karena tujuannya kita mengundang orang nikah itu untuk pengumuman pernikahan, bukan untuk musik. Ya. Itu yang perlu kita catat baik-baik. Pengumuman, pesta pernikahan itu pengumuman bahwasanya si fulan sudah menikah. Sekarang kita ini nggak perlu diumumkan dengan pesta yang begitu. Akad nikahnya saja sudah ratusan orang yang hadir, sudah cukup. Ya. Akad nikah dulu yang hadir itu 2 saksi, wali, mempelai. Tidak ada penghulu. Tidak ada KUA-nya. Jelas? Hanya 4 orang ini. Wali. Pengantin laki-laki. 2 saksi. 4 orang. Yang khutbah nikah, tidak perlu cari ustadz. Yang khutbah nikah itu walinya. Hukum asalnya yang khutbah nikah itu wali. Makanya antum yang menikahkan anaknya, siapkan khutbah nikah. Karena antum yang menasihatinya. Antum menyerahkan kepada siapa? Kepada laki-laki yang akan mengimami anak antum, putri antum. Antum yang nasihati. Ya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya banyak yang nggak bisa, memang demikian. Ini diundanglah ustadznya. Tidak menjadi masalah. Tapi hukum asalnya yang memberikan khutbah nikah itu orang tuanya, walinya. Baru dia akadkan setelah itu. Ya. Ini sekarang yang jadi persoalannya, walinya boro-boro mau khutbah nikah. Ya. Baca Al-Fatihah nggak beres. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa wajib meletakkan sutra sebagai pembatas sholat? Ya, di sini terkait dengan sutra, ya hukumnya wajib. Sebagian pendapat para ulama, hukumnya wajib. Walaupun kita harus pakai garis. Walaupun pakai apa? Pakai garis.
Tapi di sini kan alhamdulillah sudah banyak, ada temboknya, tiangnya, ada orang yang duduk. Kita jadikan sebagai sutroh, pembatas antara kita dengan tempat sholat kita. Ya. Apakah wajib mengikuti manhaj salaf, dan apakah orang mengikuti manhaj salaf dijanjikan masuk surga? Iya, wajib mengikuti manhaj salaf. Dan manhaj salaf inilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kelompok dari 73 kelompok yang semuanya diancam neraka, satu kelompok yang selamat, itu manhaj salaf ini. Manhaj as-salaf as-salih. Ya. Hanya satu kelompok. Bukan berarti kelompok-kelompok yang lain masuk neraka selama-lamanya, enggak, diancam dengan neraka. Ya. Semua yang mengatakan diancam dengan neraka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kelompok salaf, bukan jamaah salaf. Dan tidak ada kelompok atau jamaah salaf. Ya. Karena salaf ini bukan organisasi. Anda mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka Anda salaf. Ya. Maka Anda salaf. Dan tidak benar juga pernyataan semua orang di muka bumi yang mengaku Islam salaf. Tidak. Ini pernyataan keliru. Bagaimana mungkin Khawarij mengaku Muslim kemudian kita katakan salaf? Mu'tazilah yang mengingkari adab kubur kita katakan salaf? Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla kita katakan salaf? Tidak. Ya. Siapa yang mengikuti manhaj salaf? Siapa mereka? Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para ulama salaf, pemahaman Nabi, pemahaman para sahabat. Itulah salaf. Ya. Jadi bukan organisasi, bukan kelompok. Dan mengikuti manhaj salaf merupakan syarat untuk mendapatkan jaminan keselamatan. Keselamatan dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dari 73 kelompok ini, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salaf, Ahlul Hadis, Ahlul Athar, dari nama-nama yang ada. Beda nama bukan berarti ini beda kelompok, enggak. Ahlul Hadis huwa Salaf, Ahlul Athar huwa As-Salaf, huwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah pendapat ulama kibar yang berpendapat bahwa bacaan Quran sampai untuk si mayit? Ada. Ada pendapatnya. Kita bacakan Al-Quran sampai untuk si mayit. Siapa yang bacanya? Ahli warisnya, anaknya. Bacaan anak sampai untuk orang tuanya. Dia niat maupun tidak. Makanya kalau antum meninggal orang, jangan undang orang yang baca Al-Quran. Antum yang baca. Ini undang orang dia tidur. Siapkan makanan, habis itu tidur. Enggak sampai. Ya. Karena Allah sendiri mengatakan, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang sampai, tidak ada yang didapatkan oleh manusia melainkan usahanya. Dan anak itu kata para ulama min sa'ih, termasuk usaha orang tua. Maka apapun perbuatan anak, selama itu baik diterima oleh bapaknya, diterima oleh ibunya. Demikian juga sebaliknya. Perbuatan keburukan, perbuatan dosa dilakukan oleh anak, orang tua bertanggung jawab. Kalau dia tidak mengarahkan kepada kebaikan. Kalau dia sudah berusaha mengarahkan pada kebaikan, mengajak, nah urusan hidayah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Antum ingat, putranya Nabi Nuh tenggelam dengan kekufurannya. Jadi bukan jaminan seorang ustadz akan melahirkan anak yang seorang ustadz. Orang kiai akan melahirkan anak yang kiai. Tidak. Bisa jadi seorang ustadz melahirkan anak preman pasar. Atau sebaliknya preman pasar melahirkan anak yang menjadi kiai. Ini urusan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan karena ilmu atau kesolehan itu bukan yang diwarisi. Tidak diwarisi dia. Tapi kewajiban kita apa? Terus mengajak mereka kepada kebaikan. Sudah berusaha maksimal, maka kembalikan. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh asal sembarangan. Apalagi kita puji. Ini putra saya Masya Allah, banyak teman harimnya. Ya, atau sebaliknya, anak perempuan ini Masya Allah banyak teman laki-lakinya, ini pintar bergaul, ini syaitan. Dan orang tua yang seperti ini memuji anaknya melakukan perbuatan tersebut, kata Nabi SAW ini dayyus. Sedangkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga dayyus, laki-laki yang dayyus. Siapa dayyus ini? Adalah orang yang membiarkan keburukan terjadi di rumah tangga. Ya, malah disuruh, ya apelnya sampai jam sekian, tolong jaga ya. Ya. Siapa yang disuruh jaga? Ya. Yang disuruh jaga ini apa? Singa, serigala. Bagaimana seekor kambing disuruh jaga serigala? Mungkin enggak. Maka seperti itulah. Kalau ada orang tua yang menyuruh putrinya dijaga oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Abadan. Mereka enggak menjaga.
Kalau mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, akan dicampakkan begitu saja. Demi Allah. Dan ini banyak terjadi. Ya. Maka harus kita khawatir. Terkait dengan pergaulan anak, wajib kita jaga. Ya. Ini banyak di antara kita yang sebagian kaum muslimin yang membiarkan anak-anaknya tidak ditahu jam pulangnya, dengan siapa dia keluar, tidak dikontrol kemana dia keluar. Akhirnya didapati tiba-tiba polisi datang gedor rumahnya. Kenapa? Anaknya kena tertangkap basah karena mengedarkan narkoba. Ini perempuan. Atau lagi pesta miras misalnya. Ini terjadi, bahkan di tempat kita terjadi hal seperti itu. Ini siapa yang disalahkan? Orang tua yang tidak bisa mengontrol anak-anaknya. Bahkan memuji anak-anaknya pintar bergaul. Ini hati-hati. Ya. Dan tanggung jawab orang tua. Jangan pikir, oh ini perbuatan anak saya, bukan saya. Lakum dinukum waliyadin. Tidak. Ini urusan orang tua dengan anak punya alaqah, punya hubungan. Ya. Baik dan buruknya anak ini tergantung bagaimana orang tua mengawasinya, mengontrolnya, menjaganya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di atas kesucian, tanpa dosa. Fa abawahu yuhawwidani. Maka kedua orang tua yang membuat dia Majusi, dia Yahudi, au yunassirani, atau yang membuat dia menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau yang membuat dia menjadi Majusi. Maka peran orang tua sangat besar. Ya, sangat besar. Wajib dia terus menasihati anaknya. Jangan mentang-mentang oh sudah balik, sudah lepas tanggung jawab. Tidak, tetap dinasihati. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, terus mengawasi Ismail. Bahkan Ismail setelah menikah melihat istrinya kurang bersyukur, maka Nabi Ibrahim menyuruhnya untuk merubah, ya, daun pintunya. Artinya apa? Menceraikan istrinya. Tapi jangan antum sampaikan sekarang antum punya anak laki-laki nggak suka sama tabiat istrinya, antum rubah daun pintunya. Nah, antum harus lihat. Bisa jadi kesalahan dari orang tua. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.